Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lan tardu ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa lan ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, puji syukur yang setulus-tulusnya dan sebanyak-banyaknya sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena limpahan nikmat karunia-Nya kita semua dapat hadir mengikuti pelaksanaan sholat Jumat di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat yang besar ini patut kita ingat-ingat dan sebut-sebut selalu sebagai bagian dari perwujudan perintah Allah kepada kita. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, yang artinya adapun terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Dengan menyebut nikmatnya diharapkan kita akan mengingat sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan mengingat pemberi nikmat itu akan mendorong kita untuk mensyukuri, di mana hakikat dari syukur adalah kesadaran hati kita kepada yang pemberi nikmat. Kemudian mengungkapkan terima kasih kita dengan lisan yang berupa tahmid dan tasbih. Kemudian yang terpenting adalah mendayagunakan seluruh nikmat pemberian Allah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan Allah memberi nikmat tersebut kepada kita sebagai bekal dan sarana melaksanakan ibadah kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi panutan alam, uswah dan qudwah kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dengan keutamaan budi pekertinya telah menerangi jalan peradaban manusia sepanjang zaman. Begitu juga kepada keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita menemukan kembali keimanan kita supaya akidah kita tetap terjaga. Banyak tantangan pendangkalan akidah yang datang menimpa kita. Kaum muda dan keturunan kita lainnya semakin hari bebannya semakin berat dalam menangkal serangan terhadap akidah. Oleh karena itu kita tetap harus yakin dan percaya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diakui dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Kita harus menyadari bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan berkeyakinan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang penuh dengan keadilan dan toleransi dalam segala hal, kecuali dalam akidah. Tantangan terhadap akidah bukanlah tanpa kasat mata. Hampir setiap hari dan setiap detik barangkali upaya berbagai pendangkalan akidah dapat kita rasakan, baik melalui secara resmi berupa program-program tertentu, akan tetapi bisa juga melalui berbagai acara hiburan yang dapat dilihat hampir 24 jam. Acara televisi yang tayang 24 jam masih banyak yang menampilkan kemusyrikan dan sifat hedonisme daripada menuntut umat ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai godaan pendangkalan akidah ini tidak terasa dimulai dari hal-hal yang dianggap kecil dan biasa, yang sebetulnya berasal dari ajaran agama lain, yang apabila dituju oleh akhlak dan akidah akan merusak iman kita, terutama anak-anak dan remaja. Dan ini merupakan usaha-usaha mereka untuk menjauhkan kaum muslimin
dari ajaran agama Islam dan bangga mengikuti nilai-nilai ajaran agama di dalam Islam, terutama sasarannya adalah anak-anak dan generasi muda. Misalnya, kalau kita tanya kepada remaja muslim, ada apa dengan tanggal 9 Zulhijjah? Atau ada apa tanggal 9 dan 10 Muharram? Atau kapan tahun baru Islam dimulai? Jawabannya belum tentu benar, bahkan mungkin sama sekali tidak tahu. Tetapi apabila kita tanyakan, ada apa dengan tanggal 14 Februari kemarin, tanggal 25 Desember, dan 1 Januari, maka dijamin mereka pasti menjawab, bahkan sebagian besar umat Islam mengikuti perayaannya. Hadirin hari Jumat yang berbahagia, budaya tiru-meniru yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin apabila diteruskan berpotensi merusak akidah atau paling tidak mengaburkan identitas dan akidah sebagai seorang muslim, karena kita menganggapnya sebagai hal yang biasa. Padahal apabila kita meniru atau tasabuh, maka sebagaimana sabda Rasulullah akan termasuk golongan mereka. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru terhadap suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tabrani. Tasabuh adalah terminologi dalam agama Islam yang merujuk pada perilaku meniru atau menyontoh perbuatan muslim dalam ritual ibadah. Secara gramatikal, pengertian tasabuh adalah peniruan atau penyerupaan. Tasabuh yang dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara syar'i adalah menyerupai orang-orang kafir dalam segala bentuk dan sifatnya, baik dalam akidah, peribadatan, kebudayaan, atau dalam pola tingkah laku yang menunjukkan ciri khas mereka, terutama dalam hal ritual ibadah. Apabila kita terbiasa mengikuti dan meniru cara-cara itu, maka lambat laun akidah kita akan tergerus. Dan kita harus sadar bahwa upaya-upaya halus dari pembenci Islam adalah membuat Islam jauh terasing dari agamanya. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, laqad tabi'unna sanana man qablakum sirran bi sirrin wa zirran bi zirrin hatta law salaku doban rasulullah. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Kamu akan mengikuti jalan-jalan kaum sebelummu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga walau mereka masuk ke lubang dialog sekalipun, kamu akan mengikutinya juga. Kemudian Rasulullah ditanya, apakah mereka yang dimaksud itu Yahudi dan Nasrani? Jawab Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan hadis ini menunjuk larangan yang keras, peringatan dan ancaman atas perbuatan menyerupai non-muslim dalam perkataan, perbuatan, pakaian, hari raya dan peribadatan mereka, serta perkara mereka yang lain yang tidak disyariatkan bagi kita dan syariat kita tidak mentakrir atau menyetujui. Rasulullah juga pernah berkata, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menyerupai atau tasabuh dengan selain kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Contoh tasabuh yang paling nyata dan digemari, baik sadar atau tidak sadar, adalah ketika umat Islam ikut-ikutan menggunakan atribut agama lain yang merupakan ritual agama tersebut. Contoh lainnya, ketika umat Islam ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi, padahal ritual tahun baru adalah ritual yang bangsa Romawi untuk menyembah dewa Janus atau Januarius, yang dipilih sebagai nama bulan pertama kalender Masehi. Tahun baru 1 Januari telah dijadikan sebagai salah satu hari suci agama lain. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita melakukan introspeksi, evaluasi diri dan reorientasi. Apakah tindakan kita sehari-hari telah sesuai dengan syariat atau malah ada kecenderungan menyerupai golongan non-muslim? Janganlah kita terjebak kepada kehidupan yang dengan dalih demi pergaulan dan toleransi kita mengorbankan keyakinan yang paling elementer sekalipun. Kita harus dapat menunjukkan jati diri sebagai umat Islam.
Kita harus melaksanakan agama secara kafah, sebab pada akhir zaman nanti tidak ada seorang pun yang dapat menolong, masing-masing mengurus dirinya sendiri. Patut kita renungkan, baik kita yang selalu ikut-ikutan dalam tradisi ibadah umat lain adalah Tazkirah Abdullah bin Amar yang memperingatkan kita, barang siapa yang membangun negeri orang kafir, meramaikan peringatan Hari Raya Nairuz, maksudnya tahun baru, dan karnaval, serta menyerupai mereka sampai meninggal dunia dalam keadaan demikian, maka ia akan dibangkitkan bersama mereka di hari kiamat. Kalaupun tidak merayakan ritual atau meramaikan kepentingan agama lain, kadang di antara kita ada yang mengisi penggantian tahun baru itu dengan ritual tertentu dengan alasan daripada merayakan kegiatan yang sia-sia, mending tahun baru itu diisi dengan zikir dan lain-lain. Maka niat seperti ini haruslah direnungkan kembali, terutama kalau kita merenungkan perkataan Ibnu Mas'ud ketika melihat orang-orang berzikir namun tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Orang-orang yang melakukan zikir tanpa tuntunan Nabi tersebut berkata, demi Allah, wahai Abdurrahman, maksudnya Ibnu Mas'ud, kami tidaklah menginginkan selain kebaikan. Ibnu Mas'ud dan Kas berkata, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun mereka tidak mendapatkannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah, Samuel Zaman, seorang tokoh Yahudi dalam sebuah konferensi misi di Yerusalem pada tahun 1935 mengatakan, misi utama kita bukanlah menjadikan kaum muslimin menjadi orang Yahudi dan Nasrani, tetapi cukuplah dengan menjauhkan mereka dari Islam. Kita jadikan mereka sebagai generasi muda Islam yang jauh dari Islam, malas bekerja, suka berpoya-poya, senang dengan segala kemaksiatan, memburu kenikmatan hidup, dan orientasi hidupnya semata-mata untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan satu abad kesini, kemudian misi ini sudah mendapatkan hasil. Tanpa terasa generasi muda Islam sudah terjebak dalam perangkap mereka, baik dalam bidang ideologi, kebudayaan, politik, dan agama. Gangguan terhadap Islam melalui kebudayaan tidak kalah gencarnya, dan budaya ini banyak dituduh oleh kalangan muda Islam. Bagaimana kaum muda tidak pernah lupa bahwa setiap tanggal 14 Februari seperti kemarin ada yang disebut Memorial Day atau hari-hari khusus yang memiliki arti sangat istimewa bagi masing-masing kalangan. Sudah sejak beribu-ribu tahun, bulan Februari oleh bangsa Romawi telah ditetapkan sebagai bulan cinta dan kesuburan. Cinta di sini bukanlah cinta dalam artian kasih sayang, melainkan lebih dalam pemahaman hubungan seks. Dalam kosakata Barat, istilah love lebih menunjukkan seks ketimbang kasih sayang. Istilah making love berarti hubungan kelamin, bukan kasih sayang, yang memiliki istilah tersendiri dalam kamus Barat, yakni affection. Sebab itu sejak dahulu bulan Februari merupakan bulan yang selalu ditunggu-tunggu orang Romawi pagan untuk mencari pasangan baru secara resmi, walau tiap hari mereka juga terbiasa gonta-ganti pasangan. Perayaan seks di bulan Februari ini mencapai puncaknya pada pertengahan bulan dalam sebuah upacara yang disebut Lupercalia Festival. Pada upacara ini, perempuan muda harus menyerahkan tubuhnya kepada para pemuda yang memilihnya dan harus melayani syahwat mereka tanpa syarat selama setahun penuh sampai datangnya bulan Februari tahun depannya. Konsep Lupercalia Festival ini kemudian diadopsi dan diganti istilahnya menjadi The Valentine Day. Dan perlahan tapi pasti melalui konsep penelusuran sejarah yang konspiratif dari Barat atau Yahudi, masyarakat dunia pun meyakini bahwa Valentine Day merupakan hari yang sungguh-sungguh penting dan harus dirayakan. Agar generasi budaya pagan ini bisa diterima oleh banyak kalangan di dunia yang mempunyai keyakinan berbeda, terutama ke dalam dunia Islam, maka istilah love yang di Barat sebenarnya lebih bernuansa sahabat dibelokkan atau dipalsukan pengertiannya menjadi kasih sayang. Jadilah Valentine Day seperti hari kemarin yang sebenarnya merupakan hari perayaan hubungan bebas mengalami pengaburan dan pembelokan makna menjadi hari kasih sayang.
Padahal siapapun tahu bahwa esensi perayaan Valentine Day banyak diakhiri dengan ritual meeting dengan pasangan yang tidak sah atau berzina. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah. Budaya seperti ini dalam kacamata akidah harus dicermati. Invasi budaya harus segera dihentikan karena globalisasi budaya merupakan suatu kesengajaan sebagaimana diungkapkan oleh tokohnya tadi. Di dalam mata rantai kebudayaan Barat, gerakan misi punya dua tugas: menghancurkan peradaban Islam dan membina kembali dalam bentuk peradaban Barat. Ini perlu dilakukan agar Muslim dapat berdiri pada barisan budaya Barat untuk melawan umatnya sendiri. Kemudian boleh jadi dalam beberapa tahun mendatang, sumbangan besar musimis mereka di wilayah Muslim akan tidak begitu banyak memurtadkan orang Muslim, melainkan lebih banyak menyelewengkan Islam itu sendiri. Inilah bidang tugas yang tidak bisa diabaikan. Sebuah tantangan yang sangat berat dan perlu keyakinan dari kita. Pendek kata, janganlah kita mencampur adukan antara yang hak dan batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumunal haqqo wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alamana bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah, berbagai tantangan yang mengancam terhadap akidah haruslah dilakukan dengan cara memperkuat fundament akidah kita. Tidak ada cara lain untuk menanggal serangan terhadap akidah kita tersebut adalah dengan berbagai daya upaya. Paling tidak kita tidak boleh lengah terhadap infiltrasi dari kelompok-kelompok yang nampak seperti menjalankan syariat Islam padahal bukan. Selain itu, tugas utama kita adalah mempersiapkan generasi berislam supaya menjadi generasi yang kuat baik ekonomi, pendidikan dan giroh terhadap dinul Islam. Berpegang teguhlah pada firman Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Untuk itu, marilah kita berdoa agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Aqimis shalah.